Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam Mimbar Agama Keuskupan Surabaya. Hari ini kita memasuki Minggu Advent yang ketiga, dan kita hari ini diajak untuk merenungkan dari Injil Yohanes. Tetapi sebelum kita merenungkan sabda Tuhan hari ini, marilah kita menyiapkan hati kita membuka renungan kita membuka mimbar agama kita dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu atas rahmat kasih-Mu yang senantiasa Kau limpahkan kepada kami. Di dalam Minggu Advent yang ketiga ini, kami memohon berkat-Mu dan juga anugerah-Mu supaya kami menyadari jati diri kami masing-masing, yaitu sebagai saksi-saksi dari Putra-Mu sendiri yang akan datang di dalam diri kami dalam perayaan Natal nanti. Semoga kami dapat membuka hati kami untuk merenungkan sabda-Mu lewat teladan Yohanes Pembaptis yang pada hari ini kami renungkan di dalam Injil-Mu. Kami mohon berkat-Mu ya Bapa. Semoga anugerah-Mu senantiasa melimpah dalam diri kami, supaya kami dapat mendengarkan dan juga supaya kami dapat menyadari siapa diri kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Injil Yohanes, bab 1, ayat 6-8, dilanjutkan ayat 19-28. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Dan inilah kesaksian Yohanes. Ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu siapakah engkau, Elia?" Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri? Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya katanya, "Mengapakah engkau membaptis, jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Demikianlah Injil Tuhan. Ia mengaku dan tidak berdusta katanya, "Aku bukan Mesias." Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, memahami jati diri sendiri itu sungguh sangat penting bagi setiap orang. Menyadari siapa dirinya, apa perannya, itu sungguh memberi pengetahuan bagi setiap manusia akan siapa dirinya di hadapan orang lain, dan juga menyadarkan dirinya akan pentingnya
dan peran dia di dalam kehidupan bermasyarakat. Dan inilah yang juga menjadi tekanan dari Yohanes Pembaptis yang kita dengarkan pada Minggu Advent yang ketiga ini. Yohanes Pembaptis menggenapi misinya sebagai pemberi kesaksian bagi Sang Firman, sehingga dia menyadari bahwa dia terlebih dulu harus memberi kesaksian di depan publik. Dan inilah jati diri dari Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis diutus Allah untuk memberi kesaksian tentang terang, mengenai terang. Yohanes paham bahwa ia hanyalah saksi dan tugasnya adalah bersaksi. Ia sadar bahwa dirinya tidak lebih tinggi dari pribadi yang mengisi kesaksiannya, yang tidak lain adalah Yesus Kristus. Pelayanan Yohanes sebagai saksi begitu berpengaruh hingga ada orang-orang yang menjadi pengikutnya. Kesaksiannya begitu menarik sehingga orang-orang yang mendengarkan kesaksiannya ini tertarik untuk mengikuti dia, belajar dari Yohanes Pembaptis. Dan ini menggelisahkan para pemuka agama Yahudi, sehingga mereka menyuruh orang-orang datang untuk menginvestigasi, untuk bertanya siapakah Yohanes Pembaptis itu. Dan Yohanes Pembaptis jujur dan tidak berdusta. Ketika beberapa imam dan orang Lewi itu datang dan bertanya tentang siapa dirinya, mereka bertanya kepada Yohanes karena menduga bahwa dialah Mesias yang dinanti-nantikan setelah mendengar tentang ajaran dan karyanya. Dan Yohanes jujur kepada mereka dengan mengatakan, "Aku bukan Mesias." Dengan tegas dia menyatakan dirinya bahwa dia bukanlah Mesias. Artinya apa bagi kita? Yohanes sadar siapa dirinya dan apa yang menjadi tugas perutusannya. Ia menyadari bahwa dia bukanlah Mesias, tetapi dia adalah orang, dia adalah pribadi yang diminta Tuhan untuk mendahului dia dengan memberi kesaksian kepada orang-orang, supaya orang-orang nantinya terbuka ketika Kristus sendiri, Sang Mesias sejati, datang ke dunia. Nah, ketika Yohanes Pembaptis mengumumkan kedatangan Mesias yang diurapi Tuhan, para pemimpin agama mempertanyakan otoritasnya. Untuk berbicara dengan berani dalam nama Tuhan, mereka bertanya terus terang, "Siapakah engkau? Dan apa katamu tentang dirimu sendiri?" Mereka begitu ingin tahu apakah dia benar-benar dikirim oleh Tuhan, apakah ia mengklaim dirinya sebagai Mesias, atau salah seorang dari nabi besar yang diharapkan akan datang kembali dan mengumumkan kedatangan Mesias. Dan Yohanes tidak ragu dan tidak keliru untuk mengenali dan mengidentifikasi dirinya tentang panggilan dan misi yang diterimanya. Dengan rendah hati juga, dan juga dengan penuh ketulusan, Yohanes Pembaptis mengatakan bahwa ia hanyalah menyuarakan penawaran kepada orang-orang Israel. Penawaran apa? Penawaran keselamatan. Bahwa ia adalah suara yang berseru-seru di padang gurun, yang mempersiapkan kedatangan Sang Mesias sejati. Dan inilah yang menjadi panggilan dan misi dari Yohanes Pembaptis. Yohanes sungguh menyadari akan identitas dirinya yang sesungguhnya. Ia melihat ada identitas istimewa yang akan datang kemudian, yang juga identitas istimewa yang diberikan Tuhan kepadanya. Meskipun demikian, ia pun juga tahu bahwa setelah dia akan datang yang jauh lebih besar kuasanya. Disinilah kita mesti belajar dari Yohanes Pembaptis,
menyadari siapa diri kita, menyadari kekuatan diri kita, tetapi juga menyadari bahwa itu semua harus digunakan untuk membawa orang kepada kasih Tuhan sendiri dan bukan kepada diri kita. Disinilah letak kerendahan hati Yohanes Pembaptis. Meskipun ia populer dengan pewartaannya, dengan juga kata-katanya, tetapi dia tidak membawa orang-orang itu untuk kagum terhadap dirinya, tetapi membawa orang-orang yang percaya akan kata-katanya itu untuk terbuka pada kedatangan Sang Mesias. Yohanes memberi teladan yang berharga bagi kita dalam bersikap jujur. Maka dari itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, kita pun juga diajak untuk memiliki sikap jujur, tulus, dan rendah hati. Kita diajak untuk seperti Yohanes Pembaptis. Dia tidak berdusta meskipun ada kesempatan untuk itu. Lalu bagaimana dengan kita? Beranikah dan bersediakah kita untuk bersikap jujur? Memiliki kejujuran di dalam hidup kita, memiliki ketulusan dan juga kerendahan hati, bahwa semua yang kita terima itu diberikan Tuhan untuk mengantar orang-orang supaya lebih dekat pada kasih Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, dalam masa Advent yang ketiga ini, marilah kita menyadari kembali tugas dan perutusan kita masing-masing. Kita menyadari pelayanan kita, seraya kita memperbaiki sikap hidup kita yang mungkin terkadang menyimpang dari tugas perutusan yang kita terima. Kita hari ini diajak untuk berani belajar dari Yohanes Pembaptis, bersikap jujur di dalam pelayanan dan perutusan kita, seperti yang telah diteladankan oleh Yohanes Pembaptis pada hari ini. Maka dari itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, maka marilah kita membuka hati kita, kita mempersiapkan diri kita dengan jujur menyadari siapa diri kita, dan juga kita membuka hati kita seluas-luasnya untuk kedatangan Tuhan yang senantiasa memberi kekuatan dan juga memberi pengharapan bagi kita semua. Tuhan memberkati.